Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kota Bima ini adalah rumah besar bagi kita semua. Sejatinya sebuah rumah tempat kita hidup. Ini rumah besar harus kita jaga bersama. Saya waktu hari ulang kota melaunching gerakan Kota Bima Bisa. Itu gerakan moral dan sosial dalam rangka mengajak masyarakat bagaimana Kota Bima ini kota yang bersih, bagaimana Kota Bima menjadi kota yang indah, bagaimana Kota Bima menjadi kota yang sehat dan kota yang asri. Pemerintah sendiri tidak mungkin mampu menciptakan ini, tapi saya yakin dan percaya kalau semua kita punya mimpi yang sama untuk rumah besar kita Kota Bima ini, saya yakin dan percaya bersih, indah, sehat dan asri mampu kita wujudkan di masa-masa yang akan datang. Saya ingin bercerita sedikit Bapak dan Ibu. Sebulan yang lalu di Jalan Gatot Subroto ini lampunya saya nyalakan semua. Kemudian di minggu berikutnya lampu antara Sadia dan Sabina ini mati semua. Tahu kenapa mati Bapak dan Ibu? Semua lampu, semua kabelnya dipotong dan dicuri oleh orang. Ini rumah besar kita, bukan rumahnya Haji Rahman dan Pak Ferry Sofian. Kota Bima ini rumah kita semua. Kalau kita yang punya rumah ini tanpa ada cinta dari kita semua, masing-masing menjebol dindingnya, rumah ini akan runtuh. Kemarin pagi pada saat Hari Raya Idul Adha, di lampu merah Sadia, ada berapa pohon bunga yang dipotong. Saya sampaikan kepada Lurah Sadia, saya juga mungkin sudah sampai ke Lurah Mande dalam grup cari orangnya ini. Mereka tidak membuat saya susah Bapak dan Ibu, tidak merugikan saya, tapi dia merugikan Kota Bima ini, merugikan Bapak dan Ibu semua ini. Mereka memotong kabel listrik, mencuri kabelnya. Untuk membeli kabel lagi itu adalah bukan uang saya, uang Itadokaso, uang rakyat dari APBD. Pohon yang dipotong dekat lampu merah, dipotong berapa pohon? Sepanjang dari lampu merah ke arah rel Daga dipotong pohonnya. Saya yakin pohon itu dipotong subuh hari atau malam hari. Wallahu alam apa niatnya. Tapi saya ingin mengajak kepada kita semua, Kota Bima ini bukan miliknya Haji Rahman dan Pak Ferry Sofian. Kota Bima inilah kota rumah besar bagi kita semua. Kalau Kota Bima ini nyaman, berarti nyaman untuk kita semua. Kalau Kota Bima ini aman, aman untuk kita semua. Makanya butuh kepedulian dari kita semua menjaga Kota Bima ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di tengah gerakan Kota Bima Bisa ini, kita juga sedang melakukan penataan kota, termasuk penataan pedagang kaki lima PKL. Saya ingin sampaikan secara jujur dan tulus pada Bapak dan Ibu semuanya, kami tidak sedang melarang orang mencari nafkah, tidak. Saya tidak melarang orang mencari nafkah. Pemerintah tidak pernah ingin menyusahkan rakyat, insya Allah tidak ada satupun dalam niat hati saya ingin menyusahkan rakyat saya. Tapi kita harus bergerak bersama menciptakan ruang yang lebih tertib, nyaman dan berkeadilan. Apa yang kami lakukan adalah upaya penataan agar jalan tidak macet. Sekarang depan Boli, saya relokasi jalan depan Boli yang kadang-kadang biasanya macet. Saya tempatkan banyak sekarang teman-teman dinas perhubungan untuk berjaga depan Boli, dan sepanjang jalan Soekarno-Hatta saya pasang teman-teman perhubungan. Untuk apa? Supaya jalan kota ini tertib dan tidak macet. Fasilitas publik dapat digunakan dengan baik dan para pedagang bisa berusaha di tempat yang lebih layak. Kita ingin naik kelas Bapak dan Ibu. Kota Bima ini harus lebih baik dari kemarin. Kita ingin mewariskan kota yang lebih tertata untuk generasi mendatang. Malu Bapak dan Ibu, kalau kita wariskan kota ini kepada generasi mendatang, kota yang kumuh, kota yang kotor, kota yang kusam. Saya disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan Rakyat pas datang ke Bima, dia nyampaikan bahwa Kota Bima ini bukan kota. Kota ini kotor sekali, kota ini kusam dan tidak tertib. Itu yang membuat saya 100 hari pertama saya menerima amanah ini, saya ingin kota ini berubah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya memahami kegelisahan para pedagang. Tetapi mari kita hadapi dengan dialog.
dengan saling percaya. Kita bantu relokasi dengan adil, kita fasilitasi ruang usaha yang baru, dan kita dampingi mereka agar tumbuh lebih baik. Awalnya berat Bapak dan Ibu, tapi insya Allah jika kita melangkah bersama, semua akan terasa lebih ringan. Dan saya percaya masyarakat Kelurahan Mande adalah bagian dari warga Kota Bima yang siap menjadi pelopor pembangunan.